sebagaimana kami ada Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau hadir, kiranya Engkau bertata di dalam di atas ibadah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih bagi Engkau segala kemuliaan dan hormat. Dan kami mau siap memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih tetap semangat saudara? Saya percaya apapun keadaan kita, sekian minggu kita sudah ada di rumah, kita beribadah online, tapi kita percaya tidak mengurangi sukacita saudara dan saya di tempat ini, karena Yesus selalu menyertai kita semua. Amin. Kita nyanyikan satu pujian bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Haleluya. Masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalahmu.
menjaga dan memagari kami dari segala wabah penyakit, dari segala tantangan, dari segala apapun Tuhan di sekeliling kami. Ada pasukan malaikat yang melindungi kami, yang menjadi perisai kami, yang menjadi kekuatan kami. Terima kasih kami memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu menjaga kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan kami kekuatan yang baru daripada-Mu saat tekanan itu dalam menghimpit dalam kehidupan kami. Bahkan mungkin saat kami kekurangan, bahkan saat kami dalam kelemahan, kekuatan daripada Allah tetap ada dalam hidup kami. Haleluya, Engkaulah perisai. Melalui pujian yang kita nyanyikan, biarlah menjadi satu komitmen bagi kita semua. Kita akan tetap bertahan apapun yang terjadi dalam setiap hidup saudara dan saya. Mungkin ada gelombang besar yang menghantam dalam hidup saudara. Kalau mungkin ada dalam lembah kegelapan yang kita tidak dapat melihat ujung jalan yang kita jalani, tapi satu hal kita percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Percaya
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau baik buat kami. Kalau sebentar kami akan dengarkan renungan firman-Mu. Mari ya Bapa, kuatkan kami, teguhkan kami kembali melalui firman-Mu, sehingga kami boleh tetap berdiri kokoh, tidak akan digoyahkan Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu Tuhan. Berkat firman-Mu akan dinyatakan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Minggu pagi ini merupakan minggu ketiga di mana kita masih belum dapat beribadah seperti biasa di gereja kita. Tetapi sekalipun kita tidak dapat berkumpul dalam pertemuan ibadah kita sebagaimana mestinya, seperti yang biasa kita lakukan, karena memang keadaan dan situasi yang sedang terjadi sekarang ini, kiranya itu tidak membuat kita kurang serius mendengar dan memperhatikan firman Tuhan. Justru dalam situasi seperti ini, kita harus lebih sungguh-sungguh. Karena ketika kita tahu mencari Tuhan, merendahkan diri, berdoa, Tuhan akan menyatakan kuasanya bagi kita. Situasi yang sedang dihadapi dunia dan bangsa kita saat ini memang mencekam. Seperti dunia mau kiamat, kata orang. Kematian yang tidak biasa kita lihat. Sampai pagi hari ini sepertinya lebih dari 60.000 orang yang sudah mati di seluruh dunia dalam 2,5 bulan terakhir kasus virus corona ini. Jadi kita melihat begitu banyak memang kematian yang melanda orang-orang dalam dunia ini. Bahkan dalam perhitungan saat ini sudah lebih dari 1 juta orang yang terinfeksi. Tapi saya mau katakan kepada saudara, semua yang sedang terjadi sekarang, apa yang terjadi sekarang ini pasti akan berlalu. Karena Tuhan tetap yang memegang kendali atas segala sesuatu. Dan dunia ini belum berakhir. Tuhan belum ingin semua orang binasa. Tapi hari itu benar-benar akan tiba nanti. Dan Alkitab katakan hari itu akan segera tiba. Kapan hari itu tidak seorang pun yang tahu. Saya percaya bahwa apa yang terjadi sekarang adalah sedikit peringatan akan tanda yang Tuhan katakan menjelang kedatangannya yang kedua kali dan tanda kesudahan dunia ini. Untuk itu saya ingin mengajak kita melihat apa yang firman Tuhan katakan dalam 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 4. Kalau kita membaca di sana dikatakan, ditulis bagaimana orang-orang meragukan adanya hari kiamat. Mereka tidak percaya dunia ini akan berakhir. Mereka tidak peduli tentang berita kedatangan Tuhan. Mereka bahkan mengejek dan mereka menganggap semua berita, cerita tentang kedatangan Tuhan hanyalah cerita fiksi saja. Nah saudara, mari kita lihat apa yang 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 4 katakan. Ayat 1 dikatakan dalam ayat pertama, saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu.
Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Yang pertama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman terakhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia dijadikan. Nah, saudara, kita melihat Rasul Petrus mengingatkan jemaat yang ada pada waktu itu menghadapi orang-orang yang tidak percaya, menghadapi orang-orang yang mengejek, yang tidak peduli tentang kesudahan dunia, tentang kedatangan Tuhan. Nah, untuk menanggapi apa yang disebut oleh orang-orang tersebut, di dalam ayatnya yang ke-9, di sana kita melihat Petrus menulis, dikatakan kenapa Tuhan belum datang, kenapa keadaan sepertinya baik-baik saja. Dalam ayat yang ke-9 dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Petrus menegaskan bahwa Tuhan pasti datang. Sebagaimana dia berkata dia akan datang, dia pasti datang, dan dia tidak lalai menepati janjinya. Dikatakan kemudian sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, saudara perhatikan, kenapa Tuhan belum datang? Kenapa dunia belum kiamat? Kenapa Tuhan masih memberi waktu kepada manusia? Adalah supaya manusia berbalik dan bertobat dan percaya kepadanya. Jadi sekali lagi saya mau katakan, saudara, apa yang terjadi sekarang belumlah hari kiamat itu. Tapi apa yang terjadi sekarang barulah sedikit tanda dan peringatan kepada kita manusia menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Supaya manusia tahu mencari Tuhan. Karena Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan. Oleh karena itu Tuhan masih memberi waktu. Jadi apa yang terjadi sekarang ini, saudara, apa yang terjadi dalam dunia saat ini adalah di mana Tuhan sedang mengingatkan manusia, memberi waktu kepada manusia untuk menyadarkan manusia akan datang satu situasi keadaan yang lebih buruk lagi, supaya selama Tuhan masih memberi kesempatan yang ada saat ini, pergunakan waktu itu, cari Tuhan, jangan sia-siakan waktu, karena akan datang waktu yang ada di mana ketika orang ini mencari, mereka tidak menemukannya. Itu dinubuatkan oleh Nabi Amos di dalam Amos pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-11 sampai 14. Di sana dikatakan begini, sesungguhnya Amos berkata, waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirim kelaparan ke dalam negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengar firman Tuhan. Mereka akan mengembara
ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Mereka yang bersumpah demi Asima, Dewi Samaria, dan yang berkata demi Allahmu yang hidup, hai Dan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Berseba. Kemudian ayat selanjutnya katakan mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit lagi. Kita melihat di sini, saudara, Amos menubuatkan satu masa, satu situasi di mana ketika orang ingin mencari Tuhan, ketika orang ingin mencari firman Tuhan, mereka tidak dapat menemukan lagi. Mereka tidak dapat mendapatkan apa yang mereka inginkan lagi. Kesempatan sudah tidak ada. Jadi saat ini saya percaya adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, khususnya kepada jemaat yang ada di rumah yang sedang mendengarkan saat ini, supaya kita jangan menyia-nyiakan waktu, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita tahu mempergunakan waktu yang Tuhan berikan untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Akan datang waktunya nanti tidak ada lagi kesempatan seperti itu. Oleh karena itu, pergunakan kesempatan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Firman Tuhan dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 7 mengingatkan kita begini. Efesus 5 ayat 15 sampai 17 maksud saya. Karena itu dikatakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah saudara, firman Tuhan mengingatkan kita, pergunakanlah waktu yang ada. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Biarlah dalam situasi yang tidak baik saat ini, situasi yang tidak menentu saat ini, itu membuat kita tahu datang kepada Tuhan. Apalagi kita banyak waktu di rumah saat ini. Pakai waktu yang ada untuk merenungkan, untuk datang mendekati Tuhan, untuk mencari Dia. Saudara, saya percaya kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita akan lihat bagaimana penyertaan Tuhan atas kita menghadapi keadaan-keadaan yang ada saat ini. Sebagaimana tadi saya katakan, apa yang terjadi sekarang pasti akan berlalu. Dan berbicara tentang penyakit virus corona yang begitu menular yang disebut dengan COVID-19, Alkitab mencatat bagaimana penyakit sampar yang begitu menular juga pernah terjadi, baik terhadap binatang maupun terhadap manusia. Dulu atau dalam Alkitab kita melihat penyakit menular yang hebat ini disebut dengan penyakit sampar, tapi sekarang disebut dengan nama-namanya yang berbeda-beda. Tetapi saya mau katakan kepada saudara bahwa apa yang terjadi yang dicatat dalam Alkitab
itu terjadi hanya pada satu waktu tertentu saja, yang datang sebagai hukuman dan peringatan pada waktu itu. Sebagaimana apa yang terjadi kepada Mesir ketika Tuhan mendatangkan tulah kepada orang Mesir karena mereka tidak mau melepaskan bangsa Israel. Karena mereka keras kepala, karena mereka tidak mau melepaskan bangsa Israel yang diperbudak oleh mereka, kemudian Tuhan mendatangkan tulah dan Tuhan mendatangkan penyakit sampar dikatakan. Dan penyakit sampar itu begitu menular dan menjangkiti binatang yang ada pada waktu itu, kambing, domba, sapi yang ada pada waktu itu, sehingga begitu banyak binatang yang mati. Dan kemudian kita melihat juga bagaimana Tuhan menghukum umatnya Israel karena mereka melakukan apa yang jahat di matanya. Tetapi ketika mereka berbalik dan bertobat, Tuhan memulihkan keadaan mereka. Nah, hal seperti ini juga dapat terjadi atas kita, umatnya sekarang ini. Jadi kalau hal ini terjadi atas kita, dan kalau kita tahu berbalik dan bertobat, maka Tuhan juga akan memulihkan keadaan kita sebagaimana Dia memulihkan keadaan umatnya Israel pada waktu itu. Nah saudara, apa yang terjadi terhadap orang Israel, terhadap umat Tuhan yang ditulis dalam kitab 2 Tawarik, di sana kita melihat bagaimana 2 Tawarik 7 ayat 13-14 katakan begini. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampah di antara umatmu, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri berdoa dan mencari wajahmu, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Itulah yang pernah terjadi dengan orang Israel. Kita membaca bagaimana dalam Alkitab dikatakan Tuhan menghukum mereka, Tuhan menutup langit, Tuhan mengirim belalang, Tuhan juga melepaskan penyakit sampar, penyakit yang menular, yang mematikan. Tetapi kemudian ketika umat Tuhan sadar dan mereka berbalik dan bertobat, kita melihat bagaimana Tuhan memulihkan keadaan mereka dan wabah itu pun berlalu. Nah saudara, kita melihat bagaimana Alkitab mencatat wabah sampar yang pernah terjadi dan kemudian itu pun berlalu. Dalam dunia modern di mana kita ada, saudara, wabah-wabah penyakit juga pernah terjadi. Tapi kemudian wabah itu pun berlalu. Sahabat yang lalu pernah terjadi satu wabah yang begitu menular yang disebut flu Spanyol. Pada waktu itu begitu banyak orang yang tertular dan secara mencatat 21 juta orang mati karena penyakit itu. Tetapi kemudian penyakit itu pun berlalu. Penyakit Ebola terjadi di Afrika. Yang menjadi wabah di Afrika, ada ribuan orang mati juga, tapi kemudian berlalu. Ada penyakit flu babi atau disebut dengan H1N1 juga pernah terjadi dan kemudian juga berlalu.
Kemudian ada flu burung yang juga pernah terjadi. Ada ribuan orang juga yang mati, tapi kemudian itu pun berlalu. Dan sekarang ada virus corona yang sedang melanda dunia, dan saya percaya itu juga akan berlalu. Yang penting bagi kita apa, saudara? Di tengah-tengah wabah yang melanda dunia saat ini adalah bagaimana kita tahu datang merendahkan diri di kaki Tuhan. Kalau kita salah bagi umat Tuhan, mari kita bertobat, berseru kepada Tuhan, mencari wajah-Nya. Kesempatan Tuhan berikan kepada kita umat-Nya, tapi juga kepada seluruh manusia yang ada di dunia ini, untuk manusia tahu datang mencari Tuhan. Kalau kesempatan ini dipergunakan dengan sebaik mungkin, maka kita akan melihat bagaimana orang-orang dapat diselamatkan. Dan melalui peristiwa ini, banyak orang disadarkan bahwa mereka perlu Tuhan. Mereka membutuhkan Yesus. Dan itulah yang akan membuat umat-Nya, membuat kita yang percaya kepada Tuhan menjadi semakin kuat, yang membuat kita mampu bertahan ketika nanti akan datang masa-masa yang lebih sukar. Oleh karena itu, saudara, pergunakan kesempatan yang Tuhan berikan saat ini kepada kita untuk kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Untuk kita boleh melihat bagaimana kuasa Tuhan itu dinyatakan. Kita melihat bagaimana Tuhan melindungi kita, Tuhan menyembuhkan kalau kita sakit, Tuhan menolong ketika kita menghadapi kesulitan. Karena orang yang tahu merendahkan diri dan mencari Tuhan, orang yang tahu berseru kepada Tuhan, mereka lah yang akan melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan. Nah, bagi kita, biarlah juga kesempatan yang ada yang Tuhan berikan kepada kita ini kita pergunakan sebaik mungkin, supaya kita semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan, semakin kita setia kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan. Bagi Tuhan segala kemuliaan. Mari kita dulu kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu Tuhan, di tengah-tengah keadaan situasi yang tidak baik saat ini, yang begitu mencekam banyak orang saat ini. Tapi kami mau Tuhan berlindung, bersandar penuh kepadamu Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh merendahkan diri di kaki-Mu Tuhan. Kami mau datang kepadamu dan berserah percaya kepadamu. Karena kami tahu Tuhan, di tempat di mana kami tahu datang Tuhan di kaki-Mu, disitulah kami aman, disitulah hidup kami terjaga, terpelihara. Tuhan tolong umat-Mu, Tuhan tolong jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang saat ini sedang mendengarkan firman-Mu. Menjamah mereka semua, memberkati mereka semua, menyertai mereka semua Tuhan. Tuhan tolong dalam setiap keperluan kebutuhan mereka juga di tengah-tengah keadaan sulit saat ini. Engkau yang mencurahkan berkat-Mu atas umat-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus, syukur, berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.